Selamat pagi para sahabat QB Leadership Center. Apa kabar? Semoga semuanya sehat, tetap optimis, dan semangat untuk bekerja. Selama bekerja dari rumah ini, kami akan mengeluarkan beberapa video pendek yang berisi kiat-kiat untuk bekerja produktif, kiat-kiat untuk menghasilkan hasil-hasil yang baik. Pagi ini, saya akan membahas 5 kiat produktif bekerja dari rumah. Beberapa teman menyampaikan, kok susah ya konsentrasi bekerja dari rumah. Kok jadinya malas bekerja kalau dari rumah. Nah, berikut ini adalah kiat-kiat yang bisa dicoba. Pasti itu bekerja untuk saya, semoga juga itu bisa berguna bagi Anda semua. Ada 5 kiatnya. Yang pertama adalah persiapan yang prima. Jadi, setiap hari bangun pagi, mandi, ganti baju, pakai pakaian yang rapi, tidak harus yang resmi, bisa casual, tapi jangan pakai baju tidur yang dipakai semalam. Pakai pakaian yang rapi akan membuat kita ada dalam posisi yang bersemangat dan siap untuk bekerja sepanjang hari. Kiat yang kedua, jam kerja kita disamakan dengan jam kerja kita biasa bekerja di kantor. Misalnya saja, saya jam 8 pagi selalu sudah duduk di meja kerja. Kemudian saya biasanya memulai hari dengan membaca berita-berita, lalu mengalokasikan sekitar 10 menit untuk membuat perencanaan kerja. Ya, jadi dengan jam atau rutinitas bekerja seperti di kantor, seperti hari-hari kerja biasa, maka kita akan lebih produktif, kita akan terkondisikan bahwa kita sedang bekerja, bukan sedang cuti. Ya. Kiat yang ketiga, tentukan tempat kerja. Idealnya tempat kerja itu adalah meja kerja yang rapi, tidak berantakan, dan cukup tenang. Ya. Kalau ruangan atau tempat tinggal Anda sempit dan Anda harus bekerja dari tempat tidur, tidak apa-apa, tapi bereskan dulu tempat tidurnya. Jadi Anda memang mengkondisikan diri Anda bahwa Anda sedang bekerja, bukan sedang liburan. Demikian pula tentukan seringkali kita bekerja di rumah bersama-sama dengan keluarga yang lain. Ada pasangan, ada anak, mungkin ada kakak dan adik. Nah, dalam keadaan seperti itu kita buat batasan-batasan. Misalnya kalau kita sedang video conference, sampaikan bahwa kita sedang video conference nih, jadi jangan berisik. Demikian juga kalau pintu kita tutup misalnya dan kita butuh privacy, sampaikan juga. Jadi jangan ragu-ragu untuk mengingatkan bahwa ini kita tidak sedang cuti, kita sedang bekerja. Nah, kemudian yang keempat, coba teknik Pomodoro. Ya, jadi teknik Pomodoro ini sudah digunakan oleh banyak orang dan berjalan dengan baik. Saya pun menggunakannya secara teratur dan itu membantu saya untuk fokus, membantu saya untuk produktif. Seperti apa sih kerjanya Pomodoro teknik itu? Jadi kita tentukan dulu kita mau mengerjakan apa, ya. Mengerjakan apa itu misalnya, oh hari ini saya harus membuat laporan, atau hari ini saya harus membuat video, atau hari ini saya harus membuat materi pelatihan, ya. Kita tentukan pekerjaan apa yang kita harus kerjakan. Lalu dalam teknik Pomodoro itu kita bekerja 25 menit dengan fokus. Jadi kita set saja alarm 25 menit, lalu selama 25 menit itu kita konsentrasi mengerjakan pekerjaan yang sudah kita tentukan tadi. Ya, jauhi distraksi. Jadi kalau perlu handphone kita pasang dalam mode tenang. Kemudian juga kalau selama kita bekerja, kemudian kita tiba-tiba terpikir harus melakukan sesuatu, tulis saja di jurnal, tulis di catatan, tapi kita tetap mengerjakan pekerjaan yang kita sudah tentukan tadi.
kita bekerja fokus selama 25 menit. Setelah 25 menit alarm berbunyi, maka itu waktunya kita istirahat 5 menit. Ya, pada istirahat 5 menit itu tinggalkan kursi, kita jalan-jalan, kita melakukan kegiatan yang sifatnya refreshing, mendengarkan musik, ke toilet, apapun itu. Tapi istirahat 5 menit. Ya, setelah 5 menit selesai, maka 25 dan 5 menit itu kita sebut sebagai satu Pomodoro. Kita bisa set lagi alarm 25 menit, kita bekerja lagi dengan fokus. Lalu istirahat lagi 5 menit. Ya, jadi itu Pomodoro yang kedua. Jadi kalau kita sudah sampai Pomodoro keempat, jadi kita sudah bekerja 25 menit, istirahat 5 menit, 25 menit, istirahat 5 menit, 25 menit, istirahat 5 menit. Maka sesudah yang keempat, 25 menit, kita boleh mengambil istirahat yang lebih panjang. Ya, bisa 15 sampai 30 menit. Dengan cara itu kita bisa hasilnya bisa lebih banyak, kita lebih fokus, tidak terganggu, dan kita berasa lebih senang karena ternyata kita bekerja dengan jauh lebih produktif. Nah, teknik Pomodoro ini kita bisa integrasikan juga dengan kalender kita. Misalnya hari ini ada jadwal video conference di pagi hari, kemudian sore ada rapat. Maka di tengah-tengah itu kita bisa masukkan di kalender kita. Kalau saya biasanya pakai Google Calendar, kita bisa masukkan Pomodoro 1, 2, 3, 4. Ya, jadi itu bisa diintegrasikan ke kalender kita. Silahkan coba Pomodoro teknik. Kalau mau tahu lebih banyak, ada banyak video-video yang menjelaskan soal Pomodoro teknik ini. Nah, yang kelima, kiat yang kelima adalah peliharalah komunikasi dengan kolega kerja Anda, rekan-rekan kerja Anda. Ya, bisa lewat WA, bisa lewat video conference. Ada banyak gunanya. Kita jadi tahu perkembangan. Kita juga bisa memenuhi kebutuhan kita untuk bersosialisasi dan juga menjaga teamwork yang baik. Ya, jadi komunikasi kita ketika kita bekerja dari rumah tidak berarti berkurang ya dengan rekan-rekan kerja kita. Itu tadi 5 kiat produktif bekerja dari rumah. Semoga berguna dan semoga kita tetap produktif, kita tetap optimis, kita tetap sehat, dan nanti ketika badai COVID-19 ini telah berlalu, kita bisa kembali kepada pekerjaan kita. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.